Berjumpa kembali dengan Pak Roy, kita akan belajar pekerjaan dasar teknik otomotif. Untuk semester ini, semester ganjil, kita akan mempelajari yang pertama, jenis-jenis hand tools, jenis-jenis power tools, jenis-jenis special service tools, workshop equipment, alat ukur mekanik serta fungsinya, dan alat ukur elektronik beserta fungsinya. Untuk itu, mari tetap jaga kesehatan agar kita boleh melanjutkan pembelajaran kita nantinya di semester selanjutnya. Silakan mengikuti dan menyimak dengan baik. Terima kasih. Pertama, kita akan mempelajari klasifikasi hand tools beserta fungsinya. Pada minggu ini, kita akan membahas materi yang sudah tersedia pada KD 31, yaitu mengklasifikasikan jenis-jenis hand tools dan fungsinya, beserta menggunakan dan merawat hand tools itu sendiri. Tujuan kita mempelajari jenis-jenis hand tools dan fungsinya adalah, yang pertama, para peserta didik dapat menyebutkan nama alat-alat bengkel otomotif sesuai dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing alat-alat tangan. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan alat sesuai prosedur. Yang keempat, membuat produk sederhana dengan alat kerja bangku. Dan yang terakhir adalah menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja dalam penggunaan alat itu sendiri. Kunci-kunci atau spanner. Dalam bengkel otomotif ataupun bengkel kerja bangku, dikenal ada dua jenis alat bantu, yaitu alat tangan dan alat bertenaga, atau disebut dengan hand tools atau power tools. Kedua jenis alat tersebut dibedakan atas tenaga penggeraknya. Alat tangan berarti alat yang dalam proses penggunaannya hanya mengandalkan tenaga manusia. Sedangkan power tools untuk menggunakan ataupun menggerakkan memerlukan tenaga bantu dari mesin. Misalnya mesin gerinda, untuk dapat berputar, batu gerinda harus diputarkan oleh motor listrik. Kunci pas, open end spanner. Kunci pas dibuat dari bahan baja tensil tinggi, yaitu logam paduan krom, vanadium. Kunci ini mempunyai tangkai seng dengan kepala di masing-masing ujung yang membuat sudut 15 derajat terhadap tangkainya. Selanjutnya ada kunci pasring atau kombinasi. Dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur yang terdapat pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Kunci ini cukup praktis karena pada bagian sebelah kiri boleh digunakan untuk pekerjaan dengan menggunakan kunci ring, dan pada bagian sebelah kanan boleh digunakan untuk pekerjaan dengan kunci pas ataupun sebaliknya. Selanjutnya adalah kunci ring atau offset ring spanner. Sudut offset yang lazim adalah 45 derajat, namun tidak selalu demikian. Sudut ini memungkinkan spanner dapat terpasang tepat pada mur atau baut dengan posisi yang sulit. Dan jika menggunakan spanner yang jenisnya lebih pipih, akan terjadi ruang antara yang cukup. Kunci nipple atau flare knot spanner. Spanner ini digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan baut pada sambungan-sambungan pipa yang serupa dengan sambungan-sambungan yang digunakan pada injektor line atau pipa rem. Engkol percepatan atau speed brace. Alat ini digunakan untuk melepaskan dengan cepat baut atau mur yang sudah kendor. Dibutuhkan ruang yang cukup untuk dapat mengaplikasikan alat ini. Racket. Racket adalah kelengkapan kunci. Soket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar tanpa harus melepaskan kunci sok dari kepala, baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang, cukup dengan cara menarik dan mendorong batang raketnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sok, cukup dengan memutar kunci pembalik. Batang geser T
atau sliding T-bar. Sebuah T-bar digunakan untuk mengendorkan sebuah mur atau baut yang sangat kencang. Alat ini menggunakan dua pegangan yang digunakan untuk memberikan tekanan pada arah yang berlawanan. Batang universal atau breaker bar. Alat ini gagangnya bisa disambung dengan berbagai jenis penyambung untuk mengendorkan baut-baut yang sangat kuat. Misalnya baut kepala silinder. Batang perpanjangan shock atau socket extension bar. Alat ini digunakan bersama dengan raket atau alat yang sama untuk menjangkau mur atau baut yang tidak terjangkau oleh spanner, atau boleh dikatakan baut yang berada pada posisi bagian dalam atau tertutup. Sambungan shock universal atau universal socket joint wrench. Sambungan shock universal digunakan untuk melepas atau memasang baut atau mur pada posisi-posisi yang menyundul dan tidak terjangkau oleh batang perpanjangan saja. Boleh juga dikatakan dengan artian mur tidak dapat dibuka karena tidak memiliki sudut untuk kunci dapat berputar. Soket segi 6 atau single hexagonal. Alat ini berdinding sangat tebal dan karena itu sangat kuat. Alat ini sangat cocok digunakan untuk impact. Kunci shock segi 6 ganda, double hex socket. Alat ini berdinding tipis dan dibuat untuk digunakan dengan alat penggerak yang dioperasikan dengan tangan. Alat ini berguna karena cocok dipakai pada mur atau baut dalam 12 posisi yang berbeda-beda. Kunci busi atau spark plug socket. Alat ini dipasang dengan sisipan karet yang tidak hanya mencegah porselin pada busi agar tidak pecah, melainkan juga menahan busi untuk mudah dalam pelepasan dan pemasangan. Alat ini dibuat dengan bermacam-macam ukuran agar cocok dengan ukuran busi itu sendiri. Kunci roda atau wheel brace. Alat ini digunakan untuk melepaskan dan memasang kembali pelak, lak, atau mur nut pada roda. Alat ini biasanya mempunyai 3 atau 4 ujung soket dengan ukuran yang berbeda-beda. Hal ini membuat sebuah wheel brace cocok untuk berbagai penggunaan pada kendaraan. Kunci Allen atau Allen case. Kunci Allen disebut juga kunci inbus, dibuat dari baja heksagonal high tension. Seringkali dibengkokkan dengan sudut yang tepat dan berbentuk huruf L. Ada juga yang berbentuk huruf T. Allen case digunakan untuk melepaskan dan mengganti mur atau skrup dengan tengah kepala berbentuk segi 6 dan disesuaikan dengan ukuran dari bentuk tengah kepalanya itu sendiri. Kunci shock bintang atau star socket. Sekilas kunci ini mirip kunci shock segi 6 ganda, namun berbeda jenis kepala baut yang dapat dibuka dengan kunci ini. Penggunaannya dan kelengkapan lainnya sama dengan kunci shock biasa. Adjustable shifting spanner atau disebut dengan kunci Inggris. Alat ini hanya digunakan bila spanner atau soket yang tepat untuk pekerjaan tersebut tidak tersedia. Wrench ini memiliki head dengan salah satu jauh tetap dan jauh yang lainnya bisa di-setel. Head ini memiliki sudut 22,50 derajat terhadap seng atau handle. Selanjutnya adalah obeng. Obeng terbagi atas dua, antara obeng positif dan obeng negatif. Namun di samping dengan dua jenis yang tersebut di atas, terdapat juga obeng dengan jenis mata yang berbeda. Ada juga obeng ketok. Obeng ketok merupakan jenis perangkat
yang harus disesuaikan dengan mata ketok yang akan digunakan. Bila mana kita akan membuka suatu baut yang dalam kondisi keras atau sukar untuk diputar, maka sebaiknya kita menggunakan obeng ketok. Selanjutnya scrap atau gasket scraper. Alat ini digunakan untuk melepaskan material gasket yang menempel pada komponen sebelum komponen dipasang kembali, atau boleh dikatakan juga sebagai alat pembersih ataupun alat pengikis kotoran. Pin punch. Alat ini mempunyai diameter yang sama dari ujung hingga pada bagian batangnya. Alat ini digunakan untuk melepaskan pin yang menahan komponen pada sebuah sub atau tempatnya yang sebelumnya telah diawali dengan starting punch. Tang potong atau slide cutting plier. Tang potong digunakan untuk memotong kabel kawat yang berdiameter kecil. Tang ini tersedia dengan berbagai ukuran dan biasanya diaplikasikan atau digunakan untuk pekerjaan berhubungan dengan kelistrikan. Tang kombinasi atau combination plier. Tang ini tersedia dalam bentuk yang komplit karena pada bagian rahangnya terdapat gerigi rata yang digunakan untuk menggenggam benda, pipa, benda dengan berkepala rata, ataupun bisa juga digunakan untuk memotong kabel dan menjepit benda. Tang cucut atau long nose plier. Tang ini dipergunakan untuk menjepit benda pada bagian yang sempit atau membengkokkan kabel atau pipa kecil dengan sudut pengerjaan yang kecil. Selanjutnya ada tang sambungan slip atau slip joint plier. Tang ini dapat disetel karena memiliki bagian pergeseran yang mana fungsinya untuk mencengkram benda bulat. Selanjutnya ada tang air atau interlocking joint plier multi grip. Tang ini sama seperti dengan tang sebelumnya, dapat digeser dan digunakan untuk menjepit benda bundar tetapi dengan diameter yang lebih besar dan jepitannya akan jauh lebih kuat dan maksimal dibanding dengan tang yang sebelumnya kita bahas. Selanjutnya ada vice grip atau locking pliers. Alat ini sama dengan tang buaya atau tang kombinasi, tetapi dengan ukuran yang lebih besar dan rahang yang dapat disetel untuk mencengkram ataupun menjepit benda yang lebih besar, karena pada bagian pangkalnya terdapat mur penyetel untuk memperlebar atau memperkecil cengkraman daripada rahang tang vice grip. Tang ini dipergunakan untuk menahan benda yang akan dilas, akan diruncingkan, dan yang akan dipotong ataupun dilakukan pekerjaan yang lainnya. Selanjutnya ada palu. Palu memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah palu konde. Palu konde merupakan alat yang mempunyai bola di bagian satu ujung dan permukaan yang rata pada ujung yang lainnya. Terbuat dari bahan dasar besi yang mana digunakan untuk memukul logam, paku, pahat, dan yang lainnya. Selanjutnya ada palu kuningan atau brass hammer. Alat ini digunakan untuk pemukulan berkekuatan sedang dan mencegah agar tidak terjadi kerusakan pada komponen yang akan dipukul. Palu plastik atau plastic hammer. Palu ini sama penggunaannya dengan palu kuningan, dengan pemukulan yang dalam kategori sedang dan digunakan untuk permukaan yang tidak kasar. Palu kulit atau rawhide hammer. Palu ini dibuat dengan permukaan kulit. Alat ini digunakan untuk
memukul permukaan-permukaan benda yang sangat halus atau terbuat dari bahan-bahan yang lunak, dengan tujuan tanpa merusak benda ataupun mengakibatkan kerusakan pada benda yang dipukul. Selanjutnya ada palu karet atau rubber hammer. Bagian kepala terbuat dari bahan karet yang keras dan membuatnya sangat cocok untuk bagian pemasangan ban. Selanjutnya ada tang sirklip dalam atau internal circlip plier. Alat ini digunakan untuk melepaskan atau memasang internal circlip yang digunakan untuk menahan beberapa komponen pada shaft. Selanjutnya ada tang sirklip luar atau external circlip plier. Sama dengan tang sirklip dalam, tetapi penggunaannya merupakan kebalikan dari tang sirklip dalam, yang mana untuk memasang ataupun melepaskan external circlip yang terdapat pada poros, bearing, atau shaft. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Silakan dibaca kembali, didengarkan, dan dicermati, dan tetap jaga kesehatannya untuk menjaga kondisi tubuh dalam keadaan baik. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.